Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldo Putra dari kelas 12 RPL 1. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan cerita saya dari bayi hingga sekarang November 2023. Di 10 menit ke depan kalian mendengarkan cerita itu. Saya lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2006, tepatnya hari Kamis. Saat itu telah berjalan Piala Dunia 2006. Bapak saya menanyakan ke ibu saya, mau dinamain siapa? Dan ibu saya langsung serentak menjawab, namanya Aldo. Mengapa begitu? Karena saat itu ibu saya mengfans dengan Cristiano Ronaldo yang bermain di Portugal di Piala Dunia 2006. Saat itu ayah saya langsung mengiyakan dan ditambahkan dengan nama Permana Putra. Pada tahun kedua saya hidup, ada sebuah momen di mana saya sedang tiduran di rumah nenek saya dengan nenek saya sedang menonton TV. Entah mengapa ingatan saya hanya seperti menonton TV, lalu melihat TV ada ibu saya dan ayah saya lagi nonton konser. Dan saat itu saya langsung nangis, dikarenakan saya tipe yang anak kalau nggak diajak sama orang tuanya saya cemburu gitu. Langsung nangis dan ditenangkan oleh nenek saya. Dan akhirnya saat itu orang tua saya langsung pulang dan saya senang. Di umur yang ke-5 tahun, saya memasuki yang namanya TK, Taman Kanak-Kanak. Saya TK di TK Islam Darul Hikmah, nggak jauh dari rumah. Dan saat itu saya daftarnya sama nenek saya. Saat itu saya senang ketika saat itu saya langsung diterima di TK dan saya ditempatkan di kelas B2. Saya bertemu dengan teman-teman yang asik. Salah satunya ada Dava yang sekarang dia sekolah di SMA 71. Kemudian ada Bintang, namun saya hilang kontak semenjak lulus TK. Lalu memasuki yang namanya sekolah dasar di umur yang ke-6 tahun. Saat itu saya ingin memasuki sekolah dasar 20 negeri di dekat rumah saya. Saat itu saya dengan nenek saya lagi mendaftar diri saya untuk bergabung atau mendaftarkan saya ke SD tersebut. Namun saat itu sedang berada dalam musibah SD 20 karena ada angin topan yang membuat SD 20 itu rubuh. Dan kemudian nenek saya tetap mengkekeh masih daftar ke kepala sekolahnya dengan bertanya, "Pak, apakah bisa cucu saya yang berumur 6 tahun untuk daftar di SD ini?" Kepala sekolah SD tersebut menjawab dengan tidak langsung, kayak gak bisa bu, karena minimalnya itu 7 tahun. Dan akhirnya saya dengan nenek saya pindah daftar ke sekolah sampingnya. Dalam satu gedung itu dua sekolah, sekolah 19 dan 20. Akhirnya sekolah 19 saya daftar dan akhirnya alhamdulillah diterima. Kelas 1 saya baru masuk, saya bertemu dengan teman saya 2 orang, yaitu Rido dan Rian. Yang satu Rian tinggal di Kampung Sawah dan satu Rido tinggal ada di Balagon. Dan saat itu saya duduk bertiga seperti bonceng tiga layaknya. Namun saat itu saya merusuhi dia berdua dengan mencabut dasinya lalu putus, hingga mereka berdua nangis dan saya panik. Tapi dengan hal itu saya akhirnya akrab dengan mereka berdua. Seiring berjalan waktu lancar dan sampai di mana kelas 4 SD. Saya memasuki kelas 4 SD yang dimana SD saya direnovasi. Dan akhirnya SD saya menumpang di SD 20. Saat itu masuk siang jam 12 hingga jam 5. Dan saat itu sekolah berjalan dengan lancar, seru-serunya, dan ada momen sedih yang dimana saya mendapatkan kabar teman saya itu almarhum R, sebut saja, meninggal, teman sekelas saya. Saat itu saya sedih dikarenakan dia lumayan dekat dengan saya. Habis itu saya dan teman-teman saya menjenguk ke rumahnya, namun sayangnya dikuburkan di Bogor. Lalu mendoakannya dari jauh. Kemudian singkat cerita, pada tahun yang ke-6 di sekolah dasar. Saat itu berjalan dengan lancar, dengan mulus, namun takut overthinking ketika di akhir lulus.
karena takut NEM-nya jelek, takut NEM-nya rendah, dan tidak masuk SMP negeri. Dan akhirnya pembagian nilai ketika NEM. Saat itu saya berdoa terus agar NEM saya tinggi. Kemudian saya dan ayah saya ke sekolah. Dan akhirnya saya mendengar bahwa NEM saya lumayan tinggi. Dan saya di situ langsung sujud syukur karena berharap pasti akan masuk SMP negeri. Dan akhirnya saya mendaftar di SMP 149 dengan teman saya, teman SD lumayan dekat, teman dekat saya, yaitu Alip Rahman. Saya daftar dan ternyata yang diterima hanya saya, Alip tidak. Dan saat itu kita berpisah, tidak hubungan lagi, dan masuk kelas 7. Itu saya lumayan takut karena tidak ada yang kenal dari SD. Ada cuman kayak teman yang bukan deket, jadi kayak cuma kenal doang. Dan disitu saya takut dibully karena saya jujur orangnya kayak anak baik-baik lugu, dan saya tidak bandel. Dan saat itu akhirnya hari pertama saya langsung kenalan dengan orang baru yang namanya Rian, Adrian, dan akhirnya MPLS 3 hari kemudian selesai dan pembagian kelas. Di hari yang pertama itu pelajaran bahasa Inggris, saya ingat bahwa gurunya menyuruh saya membaca color dan saya membaca color, dan saya diteriaki satu kelas dan saya menangis di depan kelas. Saat itu saya benar-benar nangis dan akhirnya guru saya menenangkan saya. Tetapi akhirnya saya memaafkan mereka semua yang menertawakan saya dan akhirnya selesai. Kelas 7 selesai berjalan dengan lancar dan kelas 8. Saya memasuki kelas 8, 8A. Saat itu berada di lantai 4 dan pada suatu hari baru-baru masuk kelas 8, saya sedang belajar prakarya. Dan di belakang kelas saya itu plafonnya sudah mulai rubuh, krekek. Dan saya sedang belajar, semua orang melihat itu, namun mencueki. Namun ketika membahas materi lagi, semua itu rubuh, krak. Kita semua kabur dan alhamdulillahnya selamat. Dan saat itu saya dipindahkan dari ruang 8A jadi ke ruang serbaguna yang ada AC-nya. Dan saat itu momen lucunya ketika di ruang serbaguna itu AC, dan ketika kalau ada apa-apa kan baunya pasti menyengat ya. Nah, teman saya ada yang pup di celana. Dan saat itu baunya menyengat banget dan saya lihat pupnya itu nempel di bangku. Saat itu jijik banget teman-teman. Dan singkat cerita 8 semester 2 kita Covid. Dan saat itu sedih, momen Covid yang sangat saya tidak mau ulangi karena sangat-sangat tidak seru. Semua ditutup, semua tidak bisa bertemu. Hingga pada akhirnya kelas 9 akhir saya pembagian nilai Sidanira. Saat itu saya sedih dikarenakan lumayan rendah. Dan tetapi saya bertemu dengan teman saya Dani. Saya diajak bahwa bergabung atau mendaftar ke SMA atau SMK yang berada di dekat kita. Namun akhirnya saya memilih SMK karena biar bisa langsung kerja. Dan akhirnya saya pertama memilih SMK 5. Dan saat itu saya ditendang dan tidak bisa terima, dan pada akhirnya salah satu tujuannya adalah SMK Negeri 64 Jakarta yang berada di Pekayon saat itu. Saya saat itu sangat kaget karena jauh sekali dari rumah saya yang berada di Kalimalang. Dan akhirnya singkat cerita saya pun diterima, saya senang, orang tua saya senang, dan akhirnya memasuki kelas 10 yang awal-awal masih Covid. Saat itu pertama kali PTM kita bertemu dengan 18 orang, nomor absen 1 sampai 18. Itu sangat senang sekali bisa ngobrol dan akhirnya foto. Dan akhirnya singkat cerita kelas 10 semester 2 lumayan tengah kita udah masuk terus, jadi nggak PTM lagi. Dan akhirnya disitu senang sekali bisa ngobrol dengan yang absen 18 ke atas. Dan akhirnya di kelas 10 akhir kita merencanakan villa di Puncak Bogor. Dan akhirnya satu kelas ngikuti dan ada juga yang enggak, mungkin karena ada alasan izin atau sebagainya. Dan di situ seru-seruan banget, kita seru-seruan main bola. Terus saya tenggelam ketika berenang, teman saya tenggelam, ada namanya Advent, kemudian Kemal, dan Rifai kakinya kram ketika berenang. Banyak hal lucu ketika di villa itu.
Dan singkat cerita naik kelas 11, saya memasuki namanya dunia basket. Saya diajak teman saya yang bernama Razaka dan Vicky. Saat itu final GSW dengan Celtics, dan mereka berdua sedang menonton final itu. Kemudian saya juga menanyakan, apa itu? Dan akhirnya mereka mengasih link videonya dan saya tertarik lagi untuk basket. Karena sempat pas SD saya basket, namun lingkungan tidak ada yang memfollow. Karena SD saya itu diajarkan untuk futsal dan bola. Dan akhirnya saya pertama kali latihan di Taufik Hidayat. Dan coach Iqbal atau KB. Saat itu saya bertiga latihan, saya teman baru, saya Adven dan Rafli. Saat itu saya bertiga bonceng tiga dengan motor saya yang sederhana ke Taufik Arena. Singkat cerita, semester 2 pun dimulai. Kita memasuki yang namanya dunia PKL. Dan akhirnya kelompok saya berenam. Awalnya bukan berenam, awalnya berlima. Saya, Kemal, Hasya, Futu, Jona, atau yang biasa disebut dengan Davin. Dan saat itu saya berada di PT Imaji Kreasi Sukses yang berada di Bekasi. Dan saya sangat senang bisa PKL di situ karena banyak wawasan dan yang tempat kerjanya nyaman sekali. Dan saya sebulan berjalan dengan lancar. Kemudian saya ditanya oleh Rafli, apakah ada satu orang untuk menerima anggota? Dan saya bilang bisa, karena saya sudah nanya ke atasan saya. Kemudian Rafli masuk, dan akhirnya kita seru-seruan selama 6 bulan hingga bulan Juni. Akhirnya memasuki kelas 12. Dan kelas 12 berjalan dengan lancar, banyak tugas, namun ini sangat seru tahun terakhir karena harus dinikmati sebelum namanya lulusan. Saya sendiri sebagai Aldo Permana Putra yang ditunjuk sebagai ketua kelas oleh teman-teman, oleh Bulia. Saya lumayan senang karena teman-teman mempercayai saya untuk menjadi ketua kelas. Dan akhirnya sering berjalan waktu, sekarang sedang menjalankan tugas, proyek, dan lain-lain sebagainya. Sekarang bulan November 2023, dan saya sedang mengerjakan tugas proyek dari Bu Fajri, guru bahasa Indonesia tercinta. Dan saya sangat senang mengerjakan tugas ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang diberikan oleh saya sendiri dalam penyampaian di video ini. Dan mohon maaf jika tidak jelas dalam pengeditan video, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.